Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka mendalam Arema FC masih terasa. Riwayat Kuncoro asisten Arema FC yang wafat di tepi lapangan memiliki latar belakang yang cukup kuat ketika memperkuat timnas Indonesia di era 90-an. Dunia sepak bola Indonesia khususnya Malang Raya sedang diselimuti awan duka yang mendalam. Kuncoro, sosok loyalis sekaligus asisten pelatih Arema FC, wafat tepat di tepi lapangan Stadion Gajayana Kota Malang pada hari Minggu 18 Januari sore. Mantan pilar timnas Indonesia era 90-an tersebut menghembuskan nafas terakhirnya akibat serangan jantung saat berpartisipasi dalam laga nostalgia perayaan 100 tahun Stadion Gajayana. Kepergian Kuncoro terasa sangat puitis, namun memilukan karena sosok yang dikenal tangguh ini sempat kolaps di bench pemain sesaat setelah menunjukkan aksi terakhirnya di atas rumput hijau Stadion Gajayana bersama rekan-rekan seperjuangannya. Kepergian sang legenda meninggalkan lubang besar bagi skuad Singoedan yang selama ini mengandalkan sosoknya sebagai mentor sekaligus perekat keharmonisan tim di dalam lapangan maupun di luar lapangan saat latihan. Jejak karir Kuncoro sebagai legenda Arema dan pilar timnas Indonesia, Kuncoro sangat lekat dengan Arema. Ia memperkuat klub kebanggaan Malang Raya pada musim 1991 hingga 1996. Selama menjadi pemain, Kuncoro pernah membela Mitra Surabaya, Persija Jakarta, Gelora Putra Delta, PSM Makassar, Persik Kediri, hingga PSIR Rembang, dan tentu saja Arema FC. Kuncoro bahkan turut merasakan gelar juara Galatama 12 tahun 92-93 bersama Arema. Lantas meraihnya bersama PSM Makassar di Liga Indonesia pada 1999 dan 2000. Serta bersama Persik Kediri pada tahun 2003. Ketangguhan Kuncoro terbukti lewat perannya sebagai pemain serba bisa. Sepanjang karirnya, Kuncoro mampu mengisi posisi bek kanan, stopper, hingga gelandang dengan gaya main yang disiplin dan tidak kenal kompromi. Dalam perjalanan profesionalnya, Kuncoro turut memperkuat timnas Indonesia di Piala Kemerdekaan 1994 bersama PSSI Harimau dan juga di Piala Tiger pada 1998. Selanjutnya setelah gantung sepatu, Kuncoro kembali ke Arema FC sebagai asisten pelatih, bahkan beberapa kali dipercaya sebagai pelatih sementara atau caretaker tim. Jatuh bangun ia rasakan sebagai asisten pelatih. Siapapun pelatihnya hampir dipastikan Kuncoro sebagai asisten pelatihnya. Ia terkadang mendapatkan feedback yang minor dari para supporter, namun ia tetap tegar dan tidak tumbang. Dedikasi Kuncoro menambal celah di skuad Singoedan. Kuncoro merupakan asisten pelatih yang kerap jadi pelatih sementara ketika posisi pelatih kepala Arema FC kosong. Perannya kerap jadi penambal kekosongan pelatih yang keluar di tengah kompetisi membuat Kuncoro sering jadi sorotan. Tidak jarang Kuncoro dianggap sebelah mata termasuk saat melatih Arema FC, seperti saat 2 pertandingan terakhir di paruh musim Liga 1 2024-2025 silam. Banyak komentar-komentar negatif, namun ia membuktikannya dengan kerja yang baik. Pada pekan 16 dan pekan ke-17, Arema FC diketahui tidak didampingi oleh pelatih kepala, Jul Corneli, sehingga Kuncoro mengambil peran. Lagi-lagi, Kuncoro jadi pelatih caretaker yang harus menambal kekosongan pelatih kepala, kendati tekanan menghantui. Namun Kuncoro yang memiliki mental baja berhasil membawa Arema FC naik ke peringkat 4 putaran pertama pada Liga 1 2024-2025 lalu. Rekam jejak kepelatihan Kuncoro merupakan putra asli Malang kelahiran 7 Maret 1973 yang mengabdikan hampir seluruh masa pensiunnya untuk Arema FC. Memegang lisensi A nasional, Kuncoro dikenal sebagai pelatih yang gemar menggunakan skema formasi 4-3-3 defending.
Perjalanan di staf kepelatihan Arema FC dimulai sejak pada 1 November 2011 dan terus berlanjut hingga akhir hayatnya. Selama belasan tahun Kunchoro menjadi sosok tangan kanan bagi sederet pelatih top tanah air maupun asing, mulai dari Rahmat Darmawan, Milomir Sesliza hingga Eduardo Almeida, Joel Corneli, dan Zé Gomez, serta saat ini Marco Santos. Statistik dan perhati kepelatihan Kunchoro meraih gelar juara berhasil mengantarkan Arema FC menjuarai Piala Presiden pada Indonesia League Cup sebanyak 2 kali, yakni pada musim 2021-2022 dan 2023-2024. Pada Liga Nasional, dari 4 pertandingan saat memegang kendali tim, ia mencatatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya 1 kali kalah, atau total 7 poin. Pada Piala Nasional, ia mencatatkan 1 hasil imbang dan 1 kekalahan dari 2 pertandingan. Dan perjalanan jabatan Kunchoro mengabdi sebagai asisten pelatih sejak 2011, sempat menjadi pelatih interim pada Maret 2020, serta menjadi pelatih fisik pada musim 2022-2023. Meskipun sering berada di balik layar, catatan statistik membuktikan Kunchoro adalah sosok yang bisa diandalkan dalam menjaga stabilitas tim di masa-masa transisi. Ia pun harus tutup usia di tepi lapangan. Kunchoro pergi dari rumahnya sendiri. Kepergian Kunchoro di usia 52 tahun menyisakan duka mendalam bagi sang istri, 2 anaknya, dan seluruh insan sepak bola tanah air. Sang legenda menghembuskan nafas terakhirnya tepat di Stadion Gajayana, Kota Malang pada Minggu sore, sebuah tempat yang memiliki ikatan emosional luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Stadion Gajayana bukan sekedar arena pertandingan bagi Kunchoro. Di sanalah saksi bisu awal karir profesionalnya. Bermula hingga pengabdian panjangnya pada sepak bola Malang berakhir. Sore itu Stadion Gajayana sebenarnya sedang diselimuti kegembiraan dalam rangka perayaan 100 tahun stadion bersejarah tersebut. Kunchoro turut ambil bagian dalam laga charity bermain di babak pertama bersama barisan legenda sepak bola Malang seperti Siswantoro, Hermawan, Doni Suherman, dan rekan-rekan seperjuangannya. Penonton sempat terbuai nostalgia saat melihat sentuhan bola khas Kunchoro yang masih terlihat di atas lapangan. Namun keceriaan itu mendadak berubah menjadi duka usai menyelesaikan babak pertama. Sosok yang dikenal humoris ini memilih beristirahat di bangku cadangan. Suasana berubah drastis ketika Kunchoro tiba-tiba kolaps dan tidak sadarkan diri di bench pemain. Perangkat pertandingan langsung menghentikan laga. Sementara tim medis bergerak cepat memberikan pertolongan pertama berupa resusitasi jantung paru atau RJP di tepi lapangan. Di tengah panikan dan doa merayap dari tribun penonton, Kunchoro segera dievakuasi menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Kota Malang. Namun takdir berkata lain. Nyawa sang legenda tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung. GM Arema FC Yusrinal Fitriandi mengaku sangat terpukul atas kehilangan sosok yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Singoedan. Kami semua sangat syok. Cak Kun memulai karir profesionalnya di Stadion Gajayana, tempat dia merajut mimpi masa mudanya. Hari ini Allah memanggilnya pulang di stadion yang sama, tepat di momen 100 tahun stadion ini. Kunchoro berpulang dalam keadaan bahagia karena sedang dikelilingi sahabat-sahabat lama di atas lapangan hijau. Dedikasinya untuk Arema tidak akan pernah tergantikan. Beliau pergi di rumahnya sendiri. Selamat jalan legenda, loyalitasmu abadi. Kepergian Kunchoro adalah kehilangan besar bagi sepak bola Indonesia, yang akan selalu mengenang sosoknya sebagai pribadi yang tegas, humoris, namun tetap rendah hati. Al-Fatihah untuk almarhum Kunchoro. Semoga tempatmu abadi di surganya.